Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua. Kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Bang Pian. Wow, ini kisah yang paling ditunggu-tunggu ya. Saya juga suka banget nih sama kisah ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, nggak pakai berlama-lama lagi, nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Bola horor. Sosok wanita di depan kantor polisi. Roda kehidupan yang terus berputar membuat segalanya dapat berubah dengan begitu cepat. Terkadang berada di atas, namun juga dengan cepat dapat kembali lagi di bawah permukaan. Pasang surut kehidupan dan segala lika-likunya pun terjadi kepada Bang Pian beserta keluarganya. Setelah sempat memiliki pekerjaan tetap dengan posisi yang cukup bagus, kini Bang Pian harus bekerja serabutan. Bahkan tidak jarang ia juga berada di pangkalan ojek untuk ikut mencari penumpang. Jika biasanya Bang Pian dapat seharian penuh bermain bersama anak tersayangnya, kini Bang Pian harus bekerja lebih keras lagi agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Bang Pian dan Intan istrinya tidak pernah menyangka jika Bang Pian akan terkena pengurangan karyawan di tempatnya bekerja karena pihak perusahaan sedang kesulitan finansial. Akan tetapi, Bang Pian menganggap itu semua sebagai cobaan hidup yang harus dijalaninya dengan sabar serta penuh rasa bersyukur. Mengingat selama ini, dia dan keluarganya tidak pernah kekurangan suatu apapun. Kisah berawal pada suatu malam, ketika Bang Pian sedang mengantarkan barang milik seorang pelanggan yang sering menggunakan jasa ojeknya. Sebuah kardus berukuran sedang yang harus diantarkannya ke daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan sudah terikat dengan rapi di motor bebek Honda Karisma yang selalu terlihat bersih dan juga mengkilap. Walau pada awalnya merasa ragu untuk mengantarkan barang itu, tapi akhirnya Bang Pian pun mau mengantarkannya dikarenakan seharian tadi dia hanya mengantar beberapa penumpang saja. Keraguan Bang Pian pun bukan tanpa alasan. Dirinya seperti mendapatkan sebuah firasat buruk akan terjadi dalam perjalanannya mengantar barang tersebut. Selain mendapatkan firasat buruk, Bang Pian pun merasa janggal karena barang tersebut harus diantarkan sekitar pukul 11 malam. Karena menurut langganannya, orang yang akan menerima barang tersebut baru berada di rumah di atas jam 12 malam. Sekitar pukul 7 malam, Bang Pian pun pulang terlebih dahulu setelah ia mengambil barang yang akan diantarnya. Dia bermaksud untuk membersihkan diri dan menjalankan ibadah sholat isya lalu beristirahat sejenak. Alhamdulillah, abang ngeborong apaan? Tanya Intan yang terlihat senang ketika melihat Bang Pian pulang membawa kardus yang terikat kuat di atas motornya. Borong lagi, borong angin. Itu ya tipis, borong, jawab Bang Pian yang membuat istrinya tersenyum kecut mendengarnya. Kirain bang, habis dapat rezeki nomplok. Nah, itu apaan di atas motor? Balas Intan sambil menatap curiga barang yang akan diantar oleh Bang Pian. Itu barang punya Pak Johan. Dia minta abang nganterin ntar Pondok Indah. Orangnya belum pulang. Nah, dia itu minta diantar entaran. Ya jam 11 malam dah kiraan. Balas Bang Pian sambil melepaskan jaket hitam yang tampak lusuh. Waduh, malam banget. Nggak bahaya apa bang? Lagi musim begal kan bang? Saut Intan sambil memberikan segelas air putih kepada Bang Pian. Ya, musim begal. Begal sih dikata ada musimnya. Musim tuh rambutan, musim mangga, musim duren, baru musim. Abang mau mandi dulu ah.
Balas Bang Pian yang berlalu pergi ke arah dapur rumah kontrakannya sambil membawa gelas kosong di tangannya. Tepat pukul 11 malam, Bang Pian pun berangkat mengantarkan barang yang sedari tadi sudah berada di motornya. Walaupun jarak rumah kontrakan dengan alamat tujuan tidaklah terlalu jauh, tapi Bang Pian tetap menggunakan helm dan juga jaket tebal malam itu. Akan tetapi, perjalanan Bang Pian yang pada awalnya aman mulai terganggu dengan keberadaan sepeda motor yang terus mengikutinya. Walau pada awalnya biasa saja, tapi Bang Pian mulai menarik tuas gas motornya hingga motor bebek kesayangannya itu melaju dengan kencang. Hal itu dilakukan Bang Pian karena ia teringat akan ucapan istrinya yang mengatakan jika saat itu sedang banyak begal motor yang berkeliaran di kota Jakarta. Merasa sudah aman, Bang Pian pun mulai melambatkan laju kendaraannya, tapi tiba-tiba saja langkahnya dihadang oleh sepeda motor yang dikendarai dua orang berbadan tegap. Karena merasa terancam, Bang Pian pun segera turun dari sepeda motornya dan dengan cepat Bang Pian melesat ke arah dua orang yang menghadang dia. Tendangan telak pun berhasil mendarat di bagian perut salah satu orang tersebut hingga orang yang tidak dikenal Bang Pian itu jatuh tersungkur. Dan tidak hanya itu, pukulan dan juga gerakan silat lainnya mulai dilayangkan ke arah pengendara sepeda motor yang menghadangnya. Dan tidak lama kemudian, pengendara sepeda motor itu ikut jatuh tersungkur setelah bogem mentah yang dilayangkan Bang Pian berhasil mendarat mulus di wajah orang tersebut. "Jangan bergerak," ujar seorang pria yang tadi jatuh tersungkur karena terkena tendangan dari kaki Bang Pian. "Beraninya nodong pakai begituan. Tangan kosong dah, gue jabanin," balas Bang Pian sambil mengangkat kedua tangannya. "Kami dari pihak kepolisian. Taruh tangan di atas kepala dan jangan bergerak," seru pria bertubuh tegap itu lagi. "Polisi? Ya ampun, saya pikir begal. Beneran bapak berdua ini polisi?" tanya Bang Pian yang merasa sangat bersalah karena sudah menyerang dua orang petugas sekaligus. "Wah, beneran Pak? Nah, saya mah kagak tahu kalau bapak berdua ini polisi. Saya kira rampok Pak. Maafin deh ya." "Maafin," imbu Bang Pian dengan wajah yang terlihat pasrah. "Diam. Sekarang ikut ke kantor," balas pria itu lagi sambil memasangkan borgol di kedua tangan Bang Pian. Allah, apa amat dah, gumam Bang Pian yang merasa sangat bersalah malam itu. Sesampainya di kantor kepolisian setempat, Bang Pian pun lalu diperiksa lebih lanjut lagi. Barang yang dibawanya pun ikut dibawa masuk ke dalam untuk diperiksa. Dan setelah mendapatkan penjelasan dari kepala kepolisian yang bertugas, Bang Pian pun dibuat terkejut karena pihak kepolisian mengaku mencurigai barang yang sedang dibawa oleh Bang Pian malam itu. "Kenapa kamu langsung mukul petugas?" tanya seorang lelaki berkumis tebal yang terlihat sangat garang. "Maaf Pak, lah saya mah benar kagak tahu kalau bapak-bapak ini petugas. Lah saya kira merampok apa begal gitu. Karena bapak-bapak ini kan mau buntutin saya terus dari tadi," balas Bang Pian dengan wajah tegangnya. "Kamu itu bisa dihukum loh karena melakukan penyerangan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas," ujar lelaki bertumbuh gemuk itu dengan tegas. "Maafin Pak, beneran saya kagak tahu. Saya kira begal. Pan emang lagi musim begal Pak," balas Bang Pian lagi dengan tenang. "Ya lagi kamu ngapain malam-malam seperti ini keluyuran bawa-bawa barang di dalam kardus?" tanya lelaki berkumis tebal yang tidak lain adalah atasan yang bertanggung jawab penuh di kantor kepolisian tersebut. "Saya mah tukang ojek Pak. Lah ini barang langganan saya. Dia minta saya bakal nganterin ke alamat ini nih. Tapi orang yang terima baru ada di rumahnya di atas jam 12 malam," balas Bang Pian sambil menunjukkan kertas yang berisikan alamat yang tadi sore sudah diberikan oleh langganan ojeknya. Ketika sedang menjalani pemeriksaan itu, tiba-tiba saja Bang Pian melihat sosok perempuan yang tubuhnya bersimbah darah, sosok menyeramkan dengan wajah pucat itu melayang ke ruangan tempat yang berada dan menatap ke arah Bang Pian dengan tajam. Bang Pian terpaku sejenak, mencoba membaca arti dari tatapan tajam sosok arwah penasaran itu hingga akhirnya sosok itu menghilang setelah menembus tembok kantor ruangan tersebut. "Kantor bapak serem amat ya,"
Barusan ada perempuan muda yang nongol di situ tuh, ujar Bang Pian yang membuat ketiga petugas kepolisian itu terkejut. Kamu bisa melihat? Tanya lelaki yang sedari tadi menginterogasi Bang Pian. Ya Pak, saya udah biasa ngeliat yang begituan, balas Bang Pian dengan tenang. Ciri-cirinya bagaimana Mas? Tanya seorang petugas yang tadi terkena tendangan dari Bang Pian. Perempuan muda, rambutnya lurus, pendek, segini nih. Nah, bajunya tuh basah sama darah. Terus lehernya kayak patah gitu, sengkleh. Jadi kepalanya kelihatan selengkeh ke kiri gitu. Balas Bang Pian menjelaskan. Apa yang baru saja dikatakan oleh Bang Pian tadi sontak membuat ketiga petugas kepolisian itu terkejut. Mereka sepertinya juga sudah pernah melihat penampakan dari sosok perempuan muda yang sangat menyeramkan itu. Kamu bisa komunikasi sama makhluk halus? Tanya lelaki dengan kumis tebal itu. Insya Allah bisa Pak, balas Bang Pian lagi dengan tenang. Kami itu sedang menangani satu kasus aneh. Kasus yang membuat kami itu sering ditampaki oleh sosok perempuan muda itu Mas. Dan memang sosok arwah penasaran itu muncul ya sekitar jam-jam seperti ini, ujar lelaki berkumis yang merupakan kepala dari petugas yang berada di tempat itu menjelaskan. Kamu bisa tanyain gak dia itu matinya kenapa? Tanya seorang petugas lainnya. Ya bisa Pak, tapi kan belum tentu dia mau nyeritain langsung, balas Bang Pian lagi. Loh, kenapa bisa begitu? Ya banyak penyebabnya Pak. Kadang mereka juga emang kagak bisa ngomong. Kayak ya gimana ya, mau nyampein sesuatu tapi kayak orang bisu gitu dah Pak, balas Bang Pian menjelaskan. Wah, kamu ini sebenarnya dukun apa tukang ojek? Canda salah seorang lelaki yang terkena pukulan di bagian wajahnya oleh Bang Pian. Lah, saya dikata dukun, saya mah tukang ojek Pak, bukan dukun, jawab Bang Pian yang membuat semua orang di dalam ruangan itu tertawa mendengarnya. Oke. Sekarang begini, kamu saya kasih pulang, tapi besok malam kamu tolong kesini lagi ya. Saya mau minta tolong sama kamu buat ya komunikasi ke arwah penasaran itu, ujar kepala petugas itu lagi. Tapi kalau kamu sampai gak datang, saya akan datang ke rumah kamu. Kalau perlu, saya akan datang ke rumah orang tua kamu, imbu kepala petugas kepolisian itu sambil tersenyum. Siap Pak, insya Allah saya datang besok malam. Yang penting saya sekarang dimaafin kan ya, balas Bang Pian dengan senyum mengembang di wajahnya. Ya, kamu sekarang minta maaf dah sama bapak-bapak itu ya, balas kepala petugas itu sambil memandang kedua petugas lainnya. Pak, maafin saya ya, biar ada ya Pak, saya mau bener-bener kagak tahu, sumpah aja saya mau dah, ujar Bang Pian sambil mengulurkan tangannya ke arah dua orang petugas yang sudah dibuat jatuh tersungkur olehnya malam tadi. Ya, saya maafin. Besok-besok jangan langsung terbang sambil nendang, balas seorang petugas yang sudah terkena tendangan maut dari Bang Pian tadi. Nah, sekarang saya antar kamu buat nganter barang itu. Saya takut nanti kamu kenapa-napa, imbu seorang petugas yang bernama Sunarjo itu. Alhamdulillah, makasih banyak ya Pak. Kalau begitu saya pamit dulu. Ini saya mau lanjut nganterin barang nih. Ya mudah-mudahan aja orangnya belum tidur, ujar Bang Pian sambil menyalami kepala petugas tersebut. Sesampainya Bang Pian di tempat yang dituju, terlihat seorang anak muda duduk di depan teras rumahnya dan Bang Pian pun langsung mengucapkan salam lalu menyapa pemuda itu dari luar pagar rumahnya yang terlihat tinggi dan besar. Pada awalnya, pemuda itu terlihat ingin meluapkan amarahnya kepada Bang Pian, akan tetapi kedua petugas kepolisian yang ikut mengantarkan Bang Pian pun menjelaskan apa yang tadi sudah dialami oleh Bang Pian. Setelah urusan pekerjaannya selesai, Bang Pian pun lalu berpamitan kepada pemuda yang menjadi penerima barang yang diantarnya itu. Dia juga berpisah dengan kedua petugas kepolisian yang bernama Pak Sunarjo dan Pak Sadikin untuk langsung pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan pulangnya itu, Bang Pian merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia pun menghela nafas panjang dan melirik ke arah kaca spion sepeda motornya. Walaupun tidak merasa takut, tapi Bang Pian sempat dibuat terkejut ketika ia melihat sosok perempuan itu dengan jelas. Ya, sosok yang tadi dilihatnya di kantor kepolisian itu menatap tajam ke arah Bang Pian dari balik kaca spionnya. Sosok perempuan muda yang pakaiannya terlihat basah oleh darah segar itu duduk di belakang Bang Pian. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan, kepalanya terlihat miring karena sepertinya batang lehernya patah.
Maaf nih ya, perlu apa ya? Ngikutin aja, tanya Bang Pian sambil menghentikan sepeda motornya. Tolong, tolong saya, ujar sosok arwah penasaran itu dengan suara yang terdengar lirih. Iya, tolong apaan? Emang situ ngapa? Tanya Bang Pian dengan tenang. Saya belum bisa tenang. Tolong saya, balas sosok perempuan muda itu dan langsung menghilang dari pandangan mata Bang Pian. Dah, setan PA, ditanya kenapa malam merat, seru Bang Pian sambil kembali melajukan sepeda motornya. Sesampainya Bang Pian di rumah kontrakannya, dia pun dibuat terkejut dengan keadaan istrinya. Ketika Bang Pian membuka pintu rumahnya, dia terkejut karena pintu dalam keadaan tidak terkunci, padahal saat itu jam masih menunjukkan pukul 3 pagi. Dan yang lebih membuat Bang Pian panik adalah ketika dia melihat Intan sedang terduduk dengan wajah tertunduk dan terdengar menangis dengan sedih. Assalamualaikum. Lu ngapa nangis? Tanya Bang Pian yang langsung bergegas menghampiri istrinya. Waduh, muka lu pucat banget ya, kayak semangka belum mateng, ujar Bang Pian lagi sambil mendekap tubuh Intan. Intan takut Bang, balas Intan sambil menangis. Takut? Takut apaan? Orang kagak ada apa-apa. Emangnya lo bisa ngeliat demit ya di rumah ini? Tanya Bang Pian penasaran. Bukan Bang, bukan di dalam rumah, tapi di depan rumah, di teras Bang, balas Intan menjelaskan sambil mendekap tubuh Bang Pian dengan erat. Istighfar Neng, nyebut, jangan diem aja. Bentar, abang ambilin minum dulu ya. Setelah membacakan doa ke dalam segelas air yang diambilnya dari dapur, Bang Pian pun meminta Intan untuk segera meminumnya. Tidak hanya itu saja, ia juga membacakan doa-doa untuk menghilangkan energi negatif yang melekat pada tubuh istrinya. Setelah Intan meminum air yang telah dibacakan doa oleh Bang Pian, dia merasa tubuhnya sedikit lebih baik. Namun bayangan sosok perempuan yang sangat mengerikan yang belum lama dilihatnya di teras depan rumahnya itu masih menghantui pikirannya. Tidak berhenti di situ saja, Intan juga merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya terkait sosok perempuan menyeramkan yang dilihatnya tadi. Neng, emangnya lu ngeliat apaan sih? Main benan, lagian juga lu ngapain jam segini pakai ke teras rumah segala? Balas Bang Pian penasaran. Tadi ada yang ngetuk pintu rumah kita Bang. Intan pikir abang yang udah pulang. Pas Intan buka pintu, ada setan perempuan yang kepalanya dengdek Bang. Dia terus saja melototin Intan. Nah, yang bikin Intan panik, dia melayang gitu ke arah Intan, kayak mau masuk ke badan Intan gitu Bang. Untungnya setan itu kayak kejedot tembok gitu Bang. Sambil ngejerit, dia terbang terus hilang, ujar Intan menjelaskan. Perempuannya rambutnya lurus ya? Rambutnya pendek segini nih kan, balas Bang Pian sambil menggerakkan kedua tangannya ke bagian lehernya sendiri. Terus bajunya penuh darah, baunya anjir banget kan? Tanya Bang Pian lagi. Oh, itu abang tahu. Abang ya yang ngajak-ngajak setan perempuan pulang, balas Intan dengan nada marah. Dah, kurang kerjaan amat gua. Lah ngapain gua ngajak-ngajak setan yang serem kayak gitu pulang? Balas Bang Pian membela diri. Dulu kan abang juga pernah tuh bawa hantu anak kecil pulang. Nah sekarang abang bawa yang udah gedean. Emang orang laki kagak bisa dipercaya, sahut Intan yang merasa sangat geram kepada Bang Pian. Lah kagak bisa dipercaya apa gimana Neng? Lah emangnya abang ngapain? Kenal juga kagak mentu setan. Barengan aja si Neng kalau ngomong, seru Bang Pian yang langsung menyusul Intan ke dalam kamarnya. Ketika pagi tiba, Baba Ali dan juga Maela datang ke rumah Bang Pian. Kedua orang tua Bang Pian itu sengaja mendatangi rumah kontrakan anaknya karena sudah hampir 1 bulan lamanya Bang Pian dan juga Intan tidak mengunjungi rumah Baba Ali dan Maela. Di dalam rumah, Bang Pian terlihat sedang duduk di sofa dengan ekspresi wajah yang terlihat sangat lelah. Ia lalu bangkit dan menyambut kedua orang tuanya yang datang untuk menanyakan kabar keluarga mereka. Punya orang tua masih ganep, bukannya ditengokin lo pada, dasar bocah geblek, ujar Baba Ali dengan wajah yang terlihat kesal sambil memandang sinis ke arah Bang Pian. Maafin ya Baya, saya lagi repot, lagi nyari kerjaan, balas Bang Pian menjelaskan keadaannya kala itu. Lah,
Emang kerjaan lu kemanain? Hah? Pakai segala lu cariin. Balas Baba Ali yang memilih duduk berhadapan-hadapan dengan Bang Pian. Kabur, makanya saya cari yang baru. Celetuk Bang Pian dengan kesal. Dasar bocah geblek. Kalau ditanya jawaban lantur mulu. Gerutu Baba Ali. Saya kena PHK, Mbak. Udah mau 1 bulan ini saya nganggur. Ya sembarian nyari kerja, saya ngojek dah. Membantu-bantu Mas Mudi proyeknya. Balas Bang Pian menjelaskan. Lu malas sih jadi orang. Udah enak-enak kerja malah malas-malesan. Jadi orang itu harus kudu rajin, yang giat sama semangat. Jadi kagak bakalan dipecat, ujar Baba Ali yang mencoba menasehati anaknya itu. Idih, siapa yang dipecat? Saya itu kena pengurangan karyawan, ayahku sayang. Bukan dipecat, you know. Balas Bang Pian membela diri. Lo kalau dibilangin gitu, monyong aja mulut lu. Dengerin kalau orang tua ngomong, dipakai nasihatnya. Asal bocah geblek, ujar Baba Ali kesal. Pagi itu rumah kontrakan Bang Pian terlihat ramai dengan kehadiran Baba Ali dan juga Maela. Mereka terlihat sangat akrab. Walau tidak jarang, Baba Ali dan Bang Pian terdengar saling ejek, tapi mereka terlihat sangat-sangat harmonis. Yan, lu cari lagi dah kerjaan yang ada penghasilan tetap. Jangan banyak nongkrong di pangkalan ojek, tertuanya ubanan, ujar Baba Ali yang membuat Intan dan Maela tersenyum. Ah, si Baba nongkrong di mana juga, Mbak. Kalau tua ya pasti ubanan. Kalau kagak ubanan ya paling kepala saya botak kayak Baba. Balas Bang Pian sambil tertawa. Lu jangan ngojek lagi dah ya nah. Mendingan lu cari kerjaan sementara yang ada kebisaannya. Jadi tukang bangunan juga kagak ngapa-ngapa. Ya apa lu bantuin dagang makanan apa kek? Ya biar punya kalian gitu dah. Balas Baba Ali menasehati. Gue takut lu ngapa-ngapa kalau narik ojek. Kan lu tahu dulu tuh si Rahmat motornya hilang gara-gara dihipnotis. Nah terus si Pendi juga tuh habis nganter penumpang dia kena begal. Ngeri apa mah. Imbu Baba Ali menjelaskan. Ya sih Mbak, malam aja saya kena masalah. Saya dibawa kantor polisi gara-gara saya mukulin 2 polisi tuh yang memeriksa saya, ujar Bang Pian menceritakan tentang apa yang dialaminya semalam. Nah, Waktu juga apa? Hidup di jalanan tuh keras. Bocah geblek kayak lu kagak bisa, kagak kepake hidup di jalanan. Belum apa-apa lu udah mukulin polisi. Bagus kagak dibui lu. Balas Baba Ali dengan wajah yang terlihat kesal. Lagian juga Mayan, jadi orang jangan panasan. Jangan dikit-dikit berantem, dikit-dikit ribut. Bisa-bisa lu nanti kena hukum. Imbu Baba Ali lagi. Ya bukan begitu, Mbak. Saya kan mau nganter barang Pondok Indah. Nah, perasaan saya tuh kayak ada yang ngikutin gitu. Saya tancap gas aja. Sampai di tanah kusir. Saya dicegat sama 2 orang. Ya, saya pikir begal, perampok gitu. Mana jalanan sepi banget. Ya, langsung aja saya standarin motor. Agak basi-basi lagi dah. Langsung aja saya tendang itu bapak polisi yang namanya siapa ya? Narjo. Nah, habis itu saya mainin dikit dan di tangan saya. Nyasar di pipinya Pak Dikin. Ujar Bang Pian menjelaskan. Pian. Terus bagaimana? Saut Maela yang penasaran. Kagak taunya saya ditodong pakai mainannya dia. Kaget deh saya. Nah pas Pak Dikin bilang jangan bergerak, saya polisi, jawab Bang Pian yang membuat Intan dan Maela serta Baba Ali menghela nafas panjang sambil mengelus dada. Untung kalau kagak ditembak ya. Astagfirullahaladzim, seru Baba Ali yang merasa takut mendengar apa yang diceritakan oleh Bang Pian. Nah terus bagaimana ceritanya? Kalau kagak dibui dah, itu kan pelanggaran berat ya. Kagak boleh lu mukul petugas, dasar lu bocah geblek. Ya, saya sempat dibawa ke kantor, Mbak, periksa juga. Untungnya ada demit perempuan yang masuk kantor. Nah, pas saya ceritain demit itu tuh, Pak Komandannya malah minta tolong sama saya buat nanyain kalau dia mati ngapa. Ujar Bang Pian yang membuat Baba Ali, Maela dan juga Intan menggelengkan kepalanya. Bang Pian pun kembali menceritakan tentang sosok makhluk gaib yang ditemuinya semalam. Dia juga mengatakan kepada Baba Ali, Maela dan juga Intan jika dirinya harus kembali ke kantor polisi tempat semalam Bang Pian melihat sosok arwah penasaran dari perempuan muda yang mengikutinya hingga ke rumah. Pantesan arwah penasarannya ikut ke sini, celetuk Intan yang membuat Bang Pian tersenyum sambil menggaruk-garuk kepalanya. Ya Neng, sebelum dia kemari mah dia emang ngikutin abang. Dia ngebonceng di belakang abang, balas Bang Pian sambil tersenyum.
Pokoknya kalau ntar malam abang pergi lagi, Intan mau nginep aja di rumah ibu, balas Intan yang terlihat kesal. Dah, lu tidur di rumah aja ya. Kan lu juga udah lama kagak nginep di rumah emak Neng, sambung Mak Ella menengahi. Pokoknya lu beresin dulu Dayan urusannya tuh sama bapak-bapak polisi. Bukan apa, lu udah kagak sopan banget, masih bagus lu kagak nginep di sel, seru Baba Ali dengan tegas. Ya Mbak, insyaallah secepatnya nanti saya beresin, balas Bang Pian mantap. Ketika malam tiba, Bang Pian pun menepati janjinya dengan kembali ke kantor petugas kepolisian tempat di mana ia diperiksa. Kedatangan Bang Pian kali ini guna menepati janjinya kepada Pak Sugeng yang menjadi kepala di kantor kepolisian tersebut. Kedatangan Bang Pian pun disambut hangat di tempat itu karena menurut cerita dari beberapa teman Pak Narjo dan Pak Dikin yang bertugas di kantor itu, sosok arwah penasaran yang sudah beberapa hari datang ke sana mulai menunjukkan diri dengan tegas dan tentunya membuat takut orang-orang yang berada di sana. Semalam, pas sampean sudah pulang, Pak Mamat itu dibuat kaget sampai gemetaran, Mas. Nah, ceritanya begini, Mas. Pak Mamat itu kan sedang dinas malam di sini. Nah, pas dia istirahat di ruangan itu, tiba-tiba dibangunkan oleh suara perempuan yang terus minta tolong sambil goyang-goyangkan tubuh Pak Mamat. Nah, pas Pak Mamat bangun, ya itu kaget, Mas, melihat sosok perempuan itu yang wajahnya pucat. Nah, kepalanya itu kayak sengklek ke samping gitu, terus lidahnya melet gitu, Mas. Ya sontak Pak Mamat teriak dan lari keluar dari ruangan itu. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ujar Pak Narjo menceritakan apa yang semalam terjadi di sana. Nah, kalau Pak Sugeng, dia itu diikutin pulang, Mas. Arwah penasaran itu dilihat sama Pak Sugeng dari kaca spion tengah mobilnya. Dia itu duduk di kursi belakang sambil terus ngeliatin tajam ke arah Pak Sugeng yang sedang mengendarai mobilnya. Ibu Pak Narjo menceritakan semua kejadian dengan antusias. Lah, sama ya Pak, tuh cewek juga ngikutin saya. Dia ngebonceng di motor saya. Pas saya tanyain dia mau apa, dia pergi. Nah, yang bikin saya kesel tuh, ternyata dia duluan datang ke rumah saya, ngotok-ngotok pintu rumah saya, sampai istri saya bangun, terus ngebukain pintu. Wah, pas itu pintu dibuka, istri saya langsung ketakutan, Pak, ngeliat penampakan tuh. Balas Bang Pian menceritakan apa yang dialami oleh Intan semalam. Nah, itu dia, Mas, yang saya takutkan. Dia ikut pulang ke rumah kita-kita dan dia menakut-nakuti keluarga kita, ujar Pak Narjo menambahkan. Insya Allah Pak ya, mudah-mudahan di malam kita bisa ngebantu tuh arwah perempuan itu tenang, supaya dia kagak terus-terusan gangguin bapak-bapak di mari, balas Bang Pian meyakinkan. Loh jangan kita, Mas, sampean aja, kan yang bisa komunikasi cuma sampean. Saya, Pak Dikin, Pak Mamat, dan yang lainnya itu udah bisa, balas Pak Narjo yang membuat Bang Pian tersenyum dan bergumam dalam hatinya. Loh, kamu kok nggak bawa peralatan, Mas? Tanya Pak Sugeng sambil memperhatikan Bang Pian dengan saksama. Peralatan apa nih, Pak? Emangnya saya mau konser? Balas Bang Pian yang membuat Pak Narjo dan Pak Dikin serta yang lainnya tertawa mendengarnya. Ya, saya pikir itu pakai ritual pemanggilan arwah, pakai kembang atau ada abu rampenya gitu. Balas Pak Sugeng yang ikut tersenyum kalau mendengar jawaban dari Bang Pian tadi. Pakai abu rokok aja Pak, kagak usah pakai abu rampe. Saya mah kagak pernah pakai nyamuk gitu-gituan. Pan saya mah bukan dukun. Balas Bang Pian yang lagi-lagi membuat semua orang di situ tersenyum. Ya sudah. Kalau begitu selamat bertugas ya. Balas Pak Sugeng sambil tersenyum penuh wibawa. Setelah berbincang-bincang dengan Pak Sugeng, Pak Narjo, Pak Dikin, dan juga Pak Mamat, serta yang lainnya dengan penuh rasa hangat, Bang Pian pun lalu meminta izin untuk menggunakan sebuah ruangan kosong yang ada di kantor kepolisian tersebut. Setelah sebelumnya menjelaskan kepada Pak Narjo dan yang lainnya tentang apa yang akan dilakukannya malam itu, Bang Pian pun langsung masuk ke dalam ruangan yang telah ditunjuk oleh Pak Narjo sebelumnya. Dan di dalam ruangan itulah Bang Pian memulai aksinya untuk meraga sukma dan mencoba masuk ke alam gaib guna dapat berkomunikasi dengan sosok arwah penasaran yang terus mengganggunya itu.
Setelah membuat pagar gaib untuk melindungi tubuh serta tempatnya berada, Sukma Bangpian pun keluar dan meminta kepada sosok Kemamang Abang untuk berjaga di tempat itu, sedangkan dia bersama Wiratungga sang golok gaib kembar langsung melesat mencari keberadaan Sukma, seorang perempuan yang sepertinya meminta untuk disempurnakan. Dalam perjalanannya, Sukma Bangpian merasakan getaran energi yang kuat. Dia tahu bahwa Sukma perempuan yang meminta disempurnakan itu sudah berada di sekitarnya kala itu. Getaran itu pun mengarahkan Sukma Bangpian menuju ke sebuah tempat di mana ada energi kelam serta kesedihan itu berada. Sukma Bangpian berjalan perlahan mengikuti getaran energi yang semakin kuat. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas aura kelam dan kesedihan yang menyelimuti tempat tersebut. Di ujung jalan yang sepi itu, Bangpian pun mulai melihat seorang perempuan yang berdiri mematung dan sedang memandangi sesuatu dan tampak menyesali semua yang telah terjadi padanya. Dengan hati-hati, Sukma Bangpian mulai mendekati Sukma perempuan muda itu dan perlahan mulai menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. "Assalamualaikum," ujar Bangpian dengan suara perlahan, mencoba menyapa Sukma dari perempuan muda yang kemarin malam dilihatnya di kantor tersebut. "Waalaikumsalam," jawab Sukma dari perempuan muda itu. "Sebelumnya saya mau minta maaf nih ya Mbak. Mbak ini siapa ya? Dan kenapa Mbaknya terus nampakin diri nih di kantor polisi itu tuh?" tanya Bangpian dengan santun. "Nanti abang bisa lihat sendiri apa yang terjadi terhadap saya," balas Sukma dari perempuan muda yang wujudnya tidak semengerikan sebelumnya. Tidak lama setelah itu, terlihatlah seorang gadis muda yang sama persis dengan yang berdiri di hadapan Bangpian. Perempuan itu terlihat ingin menyeberangi jalan yang dilaluinya untuk berpindah tempat dari sisi sebelah kiri jalan ke sisi sebelah kanan jalan. Akan tetapi, nasib naas menimpa seorang perempuan muda yang membawa sebuah plastik putih di tangan kanannya, karena ketika ia baru saja melangkahkan kakinya untuk menyeberangi jalan, tiba-tiba saja tubuhnya tertabrak oleh kendaraan roda 4 yang melaju sangatlah kencang. Tubuh perempuan itu pun terpental jauh hingga beberapa kali membentur aspal serta trotoar jalan. Dan yang lebih mengenaskan lagi, mobil hitam yang baru saja menabraknya itu langsung tancap gas dan pergi begitu saja tanpa memperdulikan tubuh perempuan muda yang sudah tidak berdaya itu. Tidak hanya sampai di situ saja. Ketika sosok perempuan itu sudah meninggal dunia, datang kendaraan lain yang tidak mengetahui jika ada jasad yang tergeletak di pinggir jalan besar itu, dan hal itu pun membuat mobil minibus itu melindas bagian tubuh dari perempuan muda yang sudah meninggal itu hingga sempat terseret beberapa meter dari tempatnya berada sebelumnya. Akan tetapi, pengendara mobil putih itu berhenti dan keluar dari dalam kendaraannya, dan singkatnya, seorang lelaki parubaya yang mengendarai mobil putih itu melaporkan kejadian yang dialaminya malam itu kepada petugas kepolisian terdekat. Singkat cerita, jasad si perempuan muda itu pun dievakuasi dan dibawa ke sebuah rumah sakit guna menjalani pemeriksaan seperti biasanya. Sementara itu, pria parubaya yang mengendarai mobil putih itu dibawa ke kantor polisi tempat Bangpian berada saat itu guna menjalani pemeriksaan dan juga untuk dimintai keterangannya. Mobil milik pria parubaya itu pun ditahan untuk sementara waktu dan diparkirkan di tempat parkir barang bukti yang ada di kantor kepolisian tersebut. Lah, pan yang nabrak mbaknya bukan mobil putih itu. Terus ngapa sih mbak ini terus ada di sekitaran kantor ini mbak? Tanya Bangpian penasaran. "Saya belum bisa tenang bang, karena ada beberapa bagian tubuh saya yang masih belum dikuburkan. Dan saya ini belum sempurna bang," ujar sosok arwah perempuan muda yang kemudian membawa Bangpian ke tempat mobil putih itu berada. "Saya minta tolong bang, tolong ambilkan potongan tubuh saya di bawah mobil putih itu, lalu kuburkan di mana saja," ujar sosok perempuan muda itu sambil menunjuk ke arah sebuah minibus putih yang sedang terparkir di samping kantor kepolisian tersebut. "Insya Allah mbak, saya bakalan bantu. Yang penting si mbaknya ini jangan ganggu lagi ya orang-orang yang lagi jalanin tugasnya di mari. Kan
semuanya pada kagak ngerti apa-apa. Pokoknya nanti saya minta dah sama bapak-bapak polisi di mari untuk ngambil nyari potongan tubuh mbaknya, lalu nguburin dah dengan layak. Dan semoga mbaknya bisa tenang di alam tempat mbaknya berada saat ini. Ha, amin. Ujar Bang Pian meyakinkan sosok perempuan muda tersebut. Setelah dapat berkomunikasi dengan arwah ataupun sukma dari perempuan muda yang ternyata meninggal dunia dalam sebuah insiden kecelakaan itu, Bang Pian pun lalu kembali ke tubuhnya, dan setelah memastikan semuanya aman terkendali, Bang Pian pun meminta kepada sosok Wiratungga dan juga ke Mamang Abang untuk kembali ke alamnya. Gimana Mas? Apa udah dapat informasi tentang arwah penasaran itu? Tanya Pak Narjo yang sedari tadi menunggu di luar ruangan bersama Pak Sadikin dan juga Pak Anto. Alhamdulillah Pak, saya udah tahu penyebab kematian dari tuh perempuan muda tuh, dan kenapa dia itu sering nih nampakin diri di kantor ini. Balas Bang Pian dengan tenang. Nah ini nih, gimana Mas? Ceritanya gimana? Saud Pak Narjo merasa sangat penasaran dengan hal itu. Sabar Pak, saya pun aus. Mau minum dulu, sama mau ngopi. Ya kalau bisa mau ngebul dulu. Celetuk Bang Pian yang membuat Pak Narjo, Pak Sadikin dan Pak Anto tersenyum. Tenang Mas, kalau begitu yuk kita ngobrol di luar saja. Nanti biar Pak Mamat bikinkan kopi buat Mas Pian. Balas Pak Narjo yang merasa sangat senang sekali malam itu. Jadi begini Pak, ujar Bang Pian membuka ceritanya sambil menghembuskan asap rokok gudang garam filter kesukaannya di luar kantor tersebut. Nah, perempuan muda itu kan meninggal karena kecelakaan Pan ya. Nah, dia itu korban tabrak lari Pak. Dan mobil kedua yang ngelindes tubuh tuh perempuan emang kagak tahu kalau ada orang di jalanan. Nah, ya mungkin si bapak yang nyupir mobil putih itu lagi fokus nyetir kali ya. Apa bisa juga jangan ngantuk tuh malam. Ya saya kurang tahu dah. Intinya bukan tuh mobil putih yang nabrak perempuan itu sebelumnya, ujar Bang Pian yang membuat Pak Narjo, Pak Sadikin, Pak Anto dan Pak Mamat terkejut mendengarnya. Lah, dia beneran tahu Jo, celetuk Pak Sadikin kepada Pak Narjo. Ya Mas, memang benar begitu, sahut Pak Narjo sambil menatap ke arah Pak Sadikin. Nah, terus kenapa dia bisa gentayangan di sini? Tanya Pak Mamat yang memang sudah pernah bertemu langsung dengan sosok arwah perempuan muda itu. Nah, kata tuh arwah perempuan, potongan tubuhnya tuh masih nyangkut di kolong mobil putih yang ada di mari Pak. Balas Bang Pian yang membuat semua orang tersentak mendengarnya. Waduh, jadi yang bikin dia gentayangan di sini mobil itu Pak Dikin, saut Pak Mamat dengan ekspresi wajah yang tegang. Sekarang begini dah ya, kita periksa aja bareng-bareng. Nah, kita cari dah tuh, terus kita ambil tuh potongan tubuh yang ada di kolong mobil itu, terus kita kuburin. Balas Bang Pian menjelaskan. Ya jangan sekarang toh Mas, gelap. Kayaknya lebih baik besok pagi aja. Biar kita laporkan hal ini ke Pak Sugeng dulu. Balas Pak Narjo sambil meminum kopi yang dibuatkan oleh Pak Mamat. Ya udah deh Pak, yang penting besok Bapak bersihin dah tuh kolong mobil. Syukur-syukur ada kain putih bakal ngebungkus apa yang Bapak temuin di kolong mobil itu, ujar Bang Pian menjelaskan. Nah, terus harus kita kuburin di mana ya Mas? Tanya Pak Dikin yang penasaran. Nah, kalau kata dia mah di mana aja Pak, yang penting dikubur. Ya kan kita juga kagak tahu jasadnya dikuburin di mana sekarang. Balas Bang Pian menjelaskan. Setelah lama berbincang-bincang, Bang Pian pun lalu berpamitan kepada Pak Narjo dan Pak Sadikin serta para petugas yang berada di kantor tersebut. Bang Pian pun mengatakan jika dirinya akan kembali lagi besok malam untuk menemui Pak Sugeng yang pada malam itu sedang tidak bertugas. Apa yang dialami Bang Pian saat itu akhirnya memberi jalan kebaikan kepada Bang Pian dan juga keluarganya, walau sempat menghadapi masalah besar dan hampir masuk penjara karena melakukan pemukulan kepada petugas kepolisian. Tapi akhirnya Bang Pian menjadi semakin akrab dengan para petugas kepolisian yang berdinas di kantor tersebut. Hal itu pun juga yang membawa Bang Pian kepada pekerjaan barunya yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Dengan semakin baiknya hubungan silaturahmi Bang Pian dengan Pak Sugeng, Pak Narjo, dan Pak Sadikin serta yang lainnya, Bang Pian pun akhirnya mendapatkan pekerjaan baru sebagai security di sebuah restoran besar yang ada di daerah Blok M, Jakarta Selatan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Pian kali ini.
polisi dihajar sama Bang Pian, dua lagi sekaligus. Jadi Bang Pian juga nggak tahu kalau itu polisi ya. Dia pikir begal karena ada musim begal katanya. Kata Bang Pian nggak ada tuh musim begal, adanya musim durian, musim rambutan. Jadi luar biasa sekali. Dan Bang Pian ternyata baru dipecat nih dari pekerjaannya. Tapi Bang Pian ini tipikal orang yang slow aja ya dalam hidup tuh. Roda hidup tuh berputar. Pada saat dia di atas dia biasa saja, di bawah pun juga biasa saja. Tapi dia tetap berjuang. Dan kerennya di sini dia tetap mau ngojek. Jadi pada saat itu belum ada ojek online ya. Jadi ojeknya masih ojek biasa. Dan pada akhirnya setelah berhasil mengungkap misteri sosok wanita yang selalu bergentayangan ya, ternyata adalah sosok wanita yang kecelakaan, korban tabrak lari, dan bagian tubuhnya tuh masih tertinggal di mobil yang menabrak keduanya ya. Jadi ternyata ya alhamdulillah berhasil ditemukan. Dan seperti biasa Bang Pian dan Baba Ali selalu mengocok perut kalau udah kumpul berdua ribut terus. Tapi tetap penuh kehangatan teman-temannya ya, bikin asik dari Bang Pian itu tuh kisah Bang Pian. Dan pada akhirnya Bang Pian berhasil mendapatkan pekerjaan karena faktor kedekatannya dengan polisi. Dan kerjanya di Blok M lagi. Dulu dekat rumah saya dulu tuh, dekat di Blok M. Jadi Blok M salah satu restoran besar yang ada di Blok M Jakarta Selatan. Keren banget Bang Pian. Buat Mas Untung Prasetyo, terima kasih atas kisah Bang Piannya. Dan tunggu lagi ya, jangan lama-lama dong buat kisah Bang Pian. Dan semoga kisah Bang Pian tadi bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan mungkin buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, yang punya komentar lain terkait kisah barusan ya, atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh juga dong share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Buat channel Ilo Extreme ini kami upload setiap harinya teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang berkenan dibagikan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngeri, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.